Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Atnawan Family. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya. Juga subscribe dan like-nya karena subscribe itu gratis loh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi IPA kelas 9 tentang kemagnetan dan pemanfaatannya, submateri transformator atau trafo. Apa itu transformator? Transformator atau trafo adalah suatu peralatan listrik yang mengubah daya listrik AC pada satu level tegangan ke level tegangan tertentu berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik tanpa merubah frekuensinya. Kegunaan trafo, yang pertama untuk pengiriman tenaga listrik, yang kedua untuk penyesuaian tegangan, yang ketiga untuk mengadakan pengukuran dari besaran listrik, yang keempat untuk memisahkan rangkaian yang satu dengan yang lainnya, kemudian yang kelima untuk memberikan tenaga pada alat tertentu. Jenis trafo yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada dua, yaitu transformator step up dan transformator step down. Langsung aja, trafo yang pertama adalah transformator step up. Trafo ini berfungsi untuk menaikkan tegangan. Trafo ini digunakan untuk menaikkan daya pada energi listrik dari pembangkit untuk kemudian disalurkan ke gardu listrik. Ciri-ciri trafo jenis ini, yang pertama, jumlah lilitan primer lebih sedikit dari jumlah lilitan sekunder. Yang kedua, tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder. Yang ketiga, kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder. Nah, ini gambar dari trafo step up. Kemudian yang kedua adalah transformator step down. Trafo ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Trafo ini digunakan untuk mendistribusikan energi listrik dari gardu induk ke konsumen. Ciri-ciri trafo jenis ini, yang pertama, jumlah lilitan primer lebih banyak dari lilitan sekunder. Yang kedua, tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder. Yang ketiga, kuat arus primer lebih kecil dari kuat arus sekunder. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar dari trafo step down. Pada trafo ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke kumparan sekunder. Secara matematis dirumuskan, WP, W itu adalah energi, P itu primer. Jadi energi primer sama dengan energi sekunder, WP sama dengan WS. WP itu jika diuraikan rumusnya menjadi VP dikali IP dikali T, sedangkan WS sendiri VS dikali IS dikali T, sehingga dihasilkanlah sebuah rumus yang nanti akan kita gunakan dalam perhitungan, yaitu VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Itu yang perlu diingat. Keterangannya, WP itu energi primer, satuannya joule, WS energi sekunder dengan satuan joule, VP tegangan primer, VS tegangan sekunder dengan satuannya volt, IP kuat arus primer, IS kuat arus sekunder dengan satuan ampere, NP jumlah lilitan primer, dan NS jumlah lilitan sekunder. Selanjutnya ada istilah efisiensi trafo. Dapat dicari dengan menggunakan rumus PS per PP dikali 100%, atau bisa juga dicari dengan rumus VS dikali IS per VP dikali IP VS dikali IS per VP dikali IP dikali 100%. Dengan keterangan rumus eta, jadi lambang efisiensi itu dibacanya eta, adalah efisiensi trafo
PP daya primer dengan satuan watt, kemudian PS daya sekunder dengan satuan watt. Kita ke contoh soal. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Jika tegangan pada lilitan primer 220 volt, tentukan A. Tegangan pada lilitan sekunder. B. Jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 mA, berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? C. Efisiensi trafo. D. Jenis trafo. Penyelesaian. Diketahui NP lilitan primernya tadi 300 lilitan, NS lilitan sekundernya ada 30 lilitan, VP tegangan primernya sebesar 220 volt, IP arus primernya 0,5 mA. Yang ditanya A. Tegangan sekunder atau VS, B. Arus sekunder atau IS, C. Efisiensi trafo atau ETA, dan D. Jenis trafo. Kita akan jawab satu persatu. Mulai dari A dulu. Mencari tegangan sekunder, kita gunakan rumus VP per VS sama dengan NP per NS. Masukkan angka yang diketahui. VP 220 per VS belum ada nilainya, berarti tetap ditulis dalam VS sama dengan NP nilainya tadi 200, NS nilainya 20. Kemudian kalau kita melihat angka itu, ada nggak angka yang bisa diperkecil? Oh, ternyata ada, yaitu apa? 200 dan 20 itu bisa kita bagi, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 20, sehingga dihasilkan 220 per VS sama dengan 10 per 1. Karena 200 dibagi 20 hasilnya 10, 20 dibagi 20 hasilnya 1. Selanjutnya apa langkah yang harus kita lakukan, yaitu mengalihkan silang. 220 dikali 1 VS dikali 10, sehingga dihasilkan VS dikali 10 hasilnya 10 VS, 220 dikali 1 hasilnya 220. Nah, kita ingin mencari nilai VS. Bagaimana? Caranya adalah 220 dibagi 10, sehingga dihasilkan nilai VS sebesar 22 volt. Kita lanjut ke bagian B. Mencari arus sekunder. Kita gunakan rumus IS per IP sama dengan NP per NS. Oh ya, saya lupa. Tadi kan ada rumus VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, rumus itu kan awalnya 3 nih gandengan. Itu bisa dipotong jadi diambil 2 bagian saja. Kita lanjutkan. IS belum diketahui nilainya, tetap ditulis IS. IP nilainya tadi 0,5, kemudian NP 200, NS 20. Sama seperti tadi, kita harus jeli lihat angka mana yang bisa kita perkecil, yaitu angka 200 dan 20. Sama-sama dibagi dengan 20, sehingga dihasilkan IS per 0,5 sama dengan 10 per 1. Langkah selanjutnya sama, yaitu dikali silang. IS dikali 1, 0,5 dikali 10. IS dikali 1, IS 0,5 dikali 10, hasilnya adalah 5 mA. Kita lanjutkan. Untuk C, efisiensi trafo. Efisiensi trafo kita gunakan rumus VS kali IS per VP kali IP, baru dikali 100%. Masukkan angkanya. VS 22 kali IS 5 per VP 220
kali IP 0,5. 22 dikali 5 110 per 220 dikali 0,5 110. 110 dibagi 110 hasilnya 1. 1 dikali 100%, maka hasil efisiensi trafonya adalah 100%. Yang D adalah jenis trafo. Jenis trafonya adalah jenis step down. Kenapa? Karena VP atau tegangan primernya lebih besar dari VS. Yang kedua, NP atau lilitan primernya lebih banyak daripada lilitan sekunder. Yang ketiga, arus primer atau IP itu nilainya lebih kecil dari arus sekunder. Nah, bagaimana? Sudah paham tentang materi trafo? Jika kalian ada pertanyaan, bisa di kolom komentar ya. Nanti juga di kolom komentar akan kami berikan latihan soal supaya lebih paham tentang materi ini. Kalian juga bisa memberikan masukan video apa yang selanjutnya akan kami buat di kolom komentar juga. Oke, ikuti terus channel kami. Nantikan video-video menarik lainnya. Terima kasih.